accept my fate. Assalamualaikum. Squid Game sih nggak ada apa-apanya dibandingkan permainan taruh nyawa di Alice in Borderland. Survival gamenya lebih brutal, lebih liar. Ya emang konsepnya demikian. Dua musim sebelumnya sumpah kupuji-puji. Tapi pas nonton musim ketiga ini terasa beda banget. Misteri yang dulu bikin seri ini berkelas malah hilang. Karakter yang dulu solid sekarang goyang ya Wak. Dan gamenya ya emang masih oke. Cukuplah jadi tontonan seru doang. Bukan lagi pengalaman emosional yang bahkan jauh lebih baik daripada Squid Game. Musim ketiga dimulai dengan Arisu dan Usagi yang udah keluar dari Borderland. Hidup udah tenang, udah kayak pasangan normal lah. Tapi semua itu runtuh ketika muncul sosok Joker dan Usagi yang tiba-tiba hilang. Dan tentu ekspektasi kita tinggi dong. Mungkin aja di season ketiga ini bakal jadi puncak cerita yang besar yang ngikat semua misteri dari dua musim sebelumnya. Apalagi karena di season kali ini kan nggak lagi ngadaptasi manga, melainkan cerita orisinal. Ekspektasinya otomatis naik tinggi. Sayangnya cerita besar itu nggak punya pondasi sekuat yang dijanjikan. Alurnya terlalu banyak, terlalu lebar, seolah-olah pengen ngulik semua hal dalam satu musim. Akibatnya fokusnya buyar. Ada misteri baru, ada drama personal, ada konflik yang mau dibangun, tapi semua terasa lepas satu sama lain. Kalau dua musim pertama punya arah yang jelas, nah di season ketiga ini kayak orang yang jalan nggak tahu mau kemana. Banyak adegan besar tapi nggak punya arah dan tujuan yang kuat. Dulu, salah satu alasan Alice in Borderland begitu kuat adalah cara mereka bikin game. 4 suite, Hearts, Clubs, Spades, Diamonds. Nah, itu bukan sekedar hiasan di situ. Masing-masing punya artinya sendiri. Kalau Hearts kan biasanya bikin pemain adu perasaan, adu kepercayaan gitulah. Kalau Spades itu nguras fisik. Clubs bikin semua orang harus kerja sama, dan Diamonds itu maksa mereka mikir keras buat nyusun strategi. Jadi setiap game punya beban, punya tekanan, dan punya cerita yang bikin penonton ikut deg-degan. Nah di musim ketiga ini semua itu hilang. Gamenya sekarang lebih kayak lomba bertahan hidup doang yang datang satu persatu dan tanpa ada arah yang jelas. Gak ada lagi rasa ini game ngetes apa gitu loh. Cuma sekedar siapa yang bakal mati duluan sih, apa bedanya sama Squid Game? Irama ceritanya juga keburu-buru, gak ada waktu buat bikin tensi naik pelan-pelan kayak dulu. Gamenya mulai, gamenya selesai, pindah lagi ke game lain. Emang ada 1-2 game yang masih lumayan bikin tegang, contohnya kayak zombie game. Tapi selain itu, semuanya berasa hambar, gak ada build up, gak ada momen yang bikin penonton ngerasa ikut masuk ke situasi para karakter. Dulu satu game aja bisa bikin lo nahan napas, sekarang ya cuma sekelibet lewat. Akibatnya, game yang dulu jadi jantung cerita Alice in Borderland, ya sekarang terasa kayak formalitas doang, nggak lagi punya rasa, nggak lagi punya tekanan gitu. Dan di momen inilah, mohon maaf sekali, kalian sama Squid Game 11-12 ternyata. Kalau ada satu hal yang bikin banyak fans kecewa, jelas the one and only, Usagi. Karakter yang dulu jadi jangkar emosional Arisu dan juga penonton, sekarang malah jadi tokoh paling gak nyambung. Motivasi Usagi nggak jelas, keputusannya sering bikin geleng kepala, interaksinya dengan Ryuji terasa dipaksakan. Chemistry-nya dengan Arisu juga turun drastis. Hubungan mereka yang dulu bikin penonton ikut ngerasain beratnya perjuangan, sekarang malah terasa hambar. Karakter pendukung juga nggak dikasih ruang buat berkembang. Banyak yang muncul sekilas, dikasih flashback seadanya, lalu mati tanpa ada bekas. Dulu, setiap kematiannya punya bobot kan? Nah sekarang, ya lewat kayak angin, kayak kentut. Lo nggak punya waktu buat peduli. Padahal inilah elemen yang dulu bikin ceritanya punya perasaan dan bikin orang pengen terus dan terus ngikutin ceritanya. Bahkan kita berharap di season 3 ini. Di 2 season pertama, Alice in Borderland itu kuat banget karena punya misteri besar yang bikin penonton nempel. Apa itu Borderland? Kenapa harus kumpulin kartu? Bisa nggak sih mereka balik ke dunia nyata aja? Misteri-misteri ini bikin setiap episodenya tuh punya arti. Tapi di musim ketiga ini semua itu dibuang kayak nggak penting aja gitu. Borderland nggak lagi jadi teka-teki besar. Ya cuma arena game mematikan yang datang tanpa alasan kuat. Bukan cuma misteri yang hilang. Makna gamenya juga ikut lenyap.
Dulu game-game itu ngetes otak, fisik, emosi, dan moral manusianya. Nah sekarang ya semua game itu kayak rintangan dadakan doang. Yang bikin ceritanya jalan cepat, ya bikin supaya padat aja menurut mereka. Nah penonton nggak lagi diajak mikir tuh untuk ngerasain tensi batin para pemainnya. Ya akibatnya begitulah seri ini kehilangan ciri khas yang bikin orang jatuh cinta dari awal. Gak bisa dipungkiri ya, dari segi produksi, di season ketiga ini masih tetap tampil meyakinkan. Grounded, megah, sinematografinya rapi, efek visualnya mahal, lightingnya bikin atmosfernya tetap mencekam, adegan-adegan sunyi yang sebelum game dimulai atau saat karakter saling curiga pun masih terasa tegang dan sinematis. Secara teknis, mereka nggak kendor sama sekali, bahkan ada upgrade-nya di sini. Tapi masalahnya, visual seindah apapun nggak akan bisa nutupin naskah yang kosong. Semua tampilan keren itu akhirnya cuma jadi kulit luarnya doang. Kayak kau beli lumpia rebus gitu ya, berharap isiannya itu banyak, ternyata tepung semua. Kalau 2 musim pertama, visual dan ceritanya emang jalan beriringan ya. Nah, di season ketiga ini, visualnya doang yang jalan sendiri, sementara ceritanya jalan tak ke arah mana. Ya suka-suka dia. Lo nonton adegan keren, tapi ya lo nggak ngerasa apa-apa di dalamnya sayang. Kesimpulan, season kali ini lebih terasa kayak spin-off-nya Alice in Borderland, atau mungkin epilog alternatif kali ya, daripada kelanjutan cerita dari 2 musim sebelumnya. Banyak elemen baru memang, game-gamenya emang lebih sangar, lebih liar, tapi jujur nggak ada satupun yang benar-benar kuat. Plot twist-nya pun nggak punya emosi yang kayak dulu gitu loh. Masih ada momen-momen kecil yang menegangkan, yang menyenangkan, masih ada karakter yang cukup kuat, masih ada beberapa game yang punya ide menarik, tapi itu nggak cukup buat nutupin kekosongan ceritanya. Nah, buat fans lama dari 2 musim sebelumnya, ini mungkin terasa kayak seri kehilangan identitas. Buat penonton baru mungkin masih cukup seru ya sebagai tontonan survival game biasa. Apalagi kan mau banding-bandingkan dengan Squid Game, boleh saja. Musim ketiga Alice in Borderland bukanlah bencana, tapi jelas bukan kelanjutan yang seharusnya. Ceritanya kehilangan arah, gamenya kehilangan arti, karakternya ya makin goyang. Secara teknis emang tampil megah, tapi nggak punya nyawa naratif sekuat 2 musim pertamanya. Nah buat penonton lama ini mungkin terasa kayak franchise yang kehilangan rohnya, persis seperti dilakukan Squid Game yang seharusnya cukup berhenti di season 1 dan nggak perlu memaksa lanjut ke season 2, apalagi dibikin semestanya. Nah buat penonton baru ini mungkin masih layak ditonton sebagai hiburan ringan. Ya, silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kalian di kolom komentar yang sudah nonton season ketiga Alice in Borderland. Boleh ya di-share ya, dan subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film dan serial ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.